Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu ala alihi wa ashabihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Abdul Azhar Kutil Ahmar wa Abdul Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Miftahi birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil killah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus warga besar Abah Haji Mimi, dan tidak lupa juga guru-guru kita yaitu Sahibul Ustaz Ismail, Haji Fauji, kemudian Sahibul Majlis Miftahul Falah Ustazah Sahwana. Kita doakan beliau semuanya, guru-guru kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, dijaga zahir batin beliau, diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang manfaat, dan dijaga selalu oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan para kiai, para asatidz, para ulama, para jengan, para tuan guru, para jajaran pemerintah dari RT, RW dan yang lain yang saya tidak sebutkan namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat al-fadhil kepada beliau-beliau. Wabil khusus ibu-ibu yang datang di pengajian tahunan haflah Maulid Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu ala alihi wa ashabihi wasallam. Ibu-ibu yang hadir di tempat, kita bermohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan segala urusan kita, hajat kita dipermudah oleh Allah Ta'ala. Yang kita punya masalah diselesaikan masalahnya, yang punya utang piutang diselesaikan utang piutangnya oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, datangnya kita dengan penuh dengan membawa dosa, pulang dari ini tempat kita berharap agar Allah Ta'ala menghapus seluruh dosa-dosa kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Al-Faqir tidak panjang lebar, udah luar biasa yang disampaikan oleh Habib Bagir bin Mustafa Al-Habsi. Nasihat untayan kata mutiara yang indah buat kita, buat bekal keseharian kita di rumah kita, buat sanak saudara kita, keluarga kita, anak kita, dan semuanya menjadi manfaat buat pelaksanaan kita dalam seharian kita. Ini suatu nikmat yang paling terbesar buat kita. Nggak ada yang paling indah melainkan kita duduk mendapatkan ilmu. Tidak ada yang nikmat yang paling luar biasa melainkan kita masuk dalam sanubari kita ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Jadi Habib Bagir itu hanya membuat fitnah. Beliau umur 25, ternyata beliau itu udah umur 75 tahun. Jadi dia itu terkadang suka memudah-mudahkan. Mungkin ada harapan dari sini ada incaran Habib Bagir mungkin ini. Doakan Habib Bagir panjang umur, sehat walafiat. Beliau habis ini mau melanjutkan lagi di peletakan pesantren oleh Habib Umar Al-Hab bin Syahab di daerah Ciampus. Insyaallah mudah-mudahan Habib Umar ini lagi bangun pesantren, mudah-mudahan sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang datang, ini luar biasa nih. Kegembiraan buat kita hadir di pengajian. Ibu termasuk orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dipilih, kalau kagak dipilih nggak nongkrong di ini tempat. Nah, orang yang dipilih sama Allah di dalam hal yang baik, nikmat yang paling terbesar. Al-Imam Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, rezeki itu mohon maaf bukan harta doang, bukan uang doang, bukan rumah doang, bukan mobil doang, bukan tanah doang. Wah, kita dapat tanah, dapat rezeki, dapat uang, rezeki, bukan. Dan itu rezeki yang kecil. Ada rezeki yang paling terbesar kata Imam Haddad. Apa itu? Allah Ta'ala mudahkan kita melangkah di tempat yang baik. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk hadir majlis ilmu. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Allah mudahkan kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Ini rezeki paling terbesar di sisi Allah Ta'ala kepada kita. Yang beruntunglah bagi orang yang digerakkan oleh Allah Ta'ala menuju di tempat ini untuk hadir majlis ilmu. Itu orang mendapatkan pilihan oleh Allah Ta'ala. Dan kita berharap kita yang dipilih oleh Allah di akhirat dipilih masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau mau ceritain urusan Nabi gak bakal habis. Kita ini setiap hari baca maulid di kampung ini, majlis ini, majlis ini. Ini dari beberapa komunitas majlis dikumpulkan menjadi satu. Ini luar biasa. Kita ini di mana-mana setiap hari Senin Selasa ada aja baca maulid. Apalagi ceritain Nabi kagak bakal habis cerita Nabi. Cuman tetap keindahan kemuliaan Nabi ini luar biasa hadirin. Al-Imam Busiri mengatakan Muhammadun jikuluhu lahu li anfusina. Muhammad, nama Nabi kita Sayyidina Muhammad. Menyebut nama Nabi Muhammad itu Muhammad jikuluhu, mengingat Nabi kita.
mengadakan maulid Nabi Muhammad, berselawat kepada Nabi Muhammad, mengingat Nabi, memuji Nabi, mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Busiri mengatakan rauhu anfusina, membuat ketenangan buat hati kita yang punya problem, yang punya permasalahan, yang punya kesumpakan, menjadikan kegembiraan buat orang tersebut. Karena apa? Sehari-hari hatinya dilamunkan, hadir hatinya untuk memuji nama Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Maka beruntung buat kita bagi orang-orang yang lisannya basah memuji nama Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah, dia mendapat keagungan dari Allah karena hatinya basah memuji nama Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun syukruhu fardhu 'alal umam. Muhammadun syukruhu fardhu 'alal umam. Muhammad menyukuri adanya Nabi Muhammad, menyukuri kelahiran Nabi Muhammad, mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad wajib seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu ngadain Maulid ini wajib buat kita. Nggak perlu pakai hadis sahih. Cukup kecintaan kita mengadakan Maulid karena kita cinta, karena kita demen sama Nabi Muhammad. Nabi mengatakan yusyarru al-mar'u ma'a man habba. Orang bakal dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang yang dicintai. Di dunia ibu ngefans sama Nabi, di dunia ibu cintanya Nabi, di dunia ibu ngefans cintanya Rasulullah, di akhirat ibu bakal kumpul sama Nabi Muhammad di surga Allah Ta'ala. Jadi jadikan prioritas Nabi Muhammad nomor satu di antara kalian. Kalian boleh cinta sama seseorang, kalian boleh cinta sama suami, kalian boleh cinta sama anak, harus lebih mencintai Nabi Muhammad. Karena tidak ada satu ibadah pun, amal baik pun, melainkan melalui syafaat kecintaan kita kepada Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, canda cinta ini luar biasa. Kalau kita ceritain Nabi nggak bisa habis. Dari perangainya sampai tadi tuh Mama Ajeng Akmal ngomong, ya, dibilang apa, uswatul hasanah, apa, Allah. Nah, ini Nabi mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak perangai yang baik. Sampai Nabi ini, mohon maaf ibu-ibu, Nabi ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kita tahu sendiri, Nabi mengatakan innama bu'itsu liutami makarimil akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Tadi sudah disampaikan oleh Habib lagi. Gimana perangainya Nabi kepada tetangga? Tetangga yang memusuhi dia, tetangga yang caci maki Nabi, tetangga yang melempari Nabi. Setiap hari sampah yang di hadapan rumah Nabi, sampah dari tetangga. Nabi nggak pernah marah. Begitulah akhlaknya Nabi. Dan mohon maaf, Nabi diutus oleh Allah menyempurnakan akhlak. Dan jadi terjadi di saat ini, mohon maaf, berapa banyak anak-anak muda kita perangai akhlaknya udah gak baik, ucapannya kurang bagus. Mungkin anak-anak kita tanpa kita kenalkan gimana kriteria Nabi Muhammad, gimana itu Nabi Muhammad, gimana itu akhlaknya Nabi, gimana itu perangainya Nabi Muhammad. Begitulah orang-orang terdahulu. Makanya Nabi mengatakan didik anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, kenalkan mereka gimana cinta kepada Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Kalau anak kita udah kenal dengan Nabi, maka setiap perbuatan, ucapan, mata, perbuatan, tingkah laku mengikuti Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Nabi itu bukan mulia dengan akhlak. Bentuk badan beliau luar biasa, indah. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain mengatakan, walaqad tasawwara sallallahu alaihi wasallam mahasin akhlak lima tadibul kitab terbutul aurat karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khuluqan. Nabi itu bukan hanya perangai yang indah. Mohon maaf, kadang-kadang kita berpikir, oh Nabi itu mulia karena akhlak. Kurang tepat. Justru Nabi itu mulia, akhlak itu mulia disebabkan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Jadi bukan, mohon maaf, kadang-kadang kita bilang, tuh lihatin Nabi akhlaknya baik, Nabi itu perangainya bagus, Nabi itu adabnya luar biasa. Kita ingatin mana kita yang lebih pantas akhlak menjadi mulia disebabkan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Nabi akhlaknya baik, perangainya baik, disampaikan oleh Habib Nabi. Gimana Nabi Muhammad? Nabi diludahi, Nabi dicaci, Nabi dimana? Abu Sofyan itu orang paling musuh Nabi Muhammad. Ketika Nabi menguasai kota Makkah, maka Nabi Muhammad mengatakan jaga Abu Sofyan. Orang datang di rumah Abu Sofyan aman. Padahal Nabi tahu ini musuhnya Nabi, tapi Nabi tidak pernah. Nabi menunjukkan akhlak baik, perangai yang baik. Yang terjadi yang saat ini kita ini krisis akhlak. Anak-anak muda kita ini sudah mulai krisis akhlak. Dulu orang tua kita, mohon maaf ibu-ibu,
Kita ini kalau melewati orang tua gak berani di depan orang tua gitu. Mohon maaf, kita punya orang tua gitu. Mohon maaf, 200 meter ngumpet dari belakang, ngumpet ngelewati orang tua gitu. Terkadang anak-anak kita udah gak kenal lagi dengan Nabi Muhammad. Gimana akhlak yang baik, gimana perangai yang baik, gimana perangai yang indah, gimana adab yang baik. Anak-anak kita gak kenal. Kenapa? Karena mungkin kita gak mengenalkan sisi baik Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Maka jadikan Nabi menjadi figur gitu, jadikan Nabi jadi perangai gitu, jadikan Nabi menjadi idola gitu, agar anak-anak kita menjadi akhlaknya Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bukan akhlak doang. Gimana bentuk badannya Nabi indah, senyumnya Nabi indah. Mohon maaf, orang-orang yang berpapasan dengan Nabi, orang duduk nongkrong sama Nabi. Nabi ini bukan hanya akhlaknya doang, tapi wajahnya indah. Bahkan bulan aja cemburu dengan wajahnya Nabi Muhammad. Orang-orang yang gak demen dengan Nabi, ketika melihat Nabi jadi demen hadirin, karena mempunyai wajah yang indah Nabi. Bahkan mohon maaf hadirin, Nabi gak punya belekan. Nabi gak punya belekan. Kalau kita belekan, Nabi gak pernah nguap. Rasulullah punya keringat, keringatnya bau misik, bau minyak kasturi. Kita keringat mungkin bau neraka jahanam. Tapi Nabi Muhammad punya keringat, ibu-ibu, keringatnya itu para sahabat itu ngumpulin keringatnya Nabi. Sahabat itu ngumpulin keringatnya Nabi jadi minyak wangi. Kalau kita, mohon maaf, mulutnya Nabi wangi, mulutnya Rasulullah wangi. Mulutnya kita makan jengkol, semua orang yang bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kita yang ceritain akhlak perangainya Nabi yang luar biasa. Orang yang duduk sama Nabi Muhammad, orang yang duduk sama Nabi kita Sayyidina Muhammad, ini orang jelek nih ngomong. Orang jelek nongkrong sama Nabi jadi ganteng. Bayangin, orang jelek ngumpul sama Nabi, duduk sama Nabi kebagian gantengnya. Kalau orang jelek ngumpul sama kita tambah jelek patut orangnya. Ini Nabi Muhammad, ini luar biasa. Makanya kenalkan anak kita gimana keindahan Nabi Muhammad, gimana kemuliaan Nabi Muhammad. Dan Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh indah ini. Akhlaknya luar biasa. Sampai-sampai para sahabat sallallahu alaihi wasallam sering terpaut gak mau pulang. Karena apa? Pengen bareng terus sama Nabi Muhammad. Karena perangai, akhlak, ucapan, perbuatan yang mereka gak sanggup untuk meninggalkan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit cerita ini akhlaknya Nabi. Ada namanya Tumama dari Bani Amam. Ini Tumama ini orang yang kaya, pengekspor gandum terbesar di Jazirah Arab, orang paling banyak. Komunitas Bani, keturunannya banyak. Anggap deh sesuka damai ini, yaitu muridnya, anak buahnya, muridnya Tumama. Bahkan keluarganya Tumama di Sukadamai. Jadi Tumama ini orang paling terkaya pada zaman Nabi. Tapi Tumama ini kagak demen dengan Nabi, bencinya luar biasa sama Nabi, sampai dia perintahin preman-preman untuk membunuh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dakwah Nabi semakin besar, dakwah Nabi semakin diterima oleh masyarakat. Makanya Tumama kagak demen. Dia orang kaya, pengekspor gandum yang dihormati oleh orang lain. Semakin banyak orang bisa masuk Islam dengan Nabi. Tumama gak demen. Perintahin orang buat nyakitin Nabi, perintahin orang pengen bunuh Nabi Muhammad. Bahkan Tumama ini perintahin preman buat bunuh Nabi Muhammad gagal. Bukan satu orang yang udah mati, bahkan puluhan sahabat udah mati sama Tumama karena pengen dibunuh. Sahabat yang dibunuh karena ngejaga Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Suatu saat ini Tumama, ibu-ibu, ini Tumama dibawa kemana? Ditawan sama Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad. Sayyidina Umar ditawan, dibawa ke Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad, ini orang yang musuhin antum. Ini orang yang sering berkali-kali pengen bunuh engkau ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kenapa ya Abu Bakar? Apa kita bunuh sekarang? Jangan. Udah kita tawan aja, kata Nabi. Ini Nabi nawan Tumama. Setiap hari ini Nabi nawan Tumama. Pagi Nabi suapin itu Tumama. Ini orang yang pengen bunuh Nabi, orang pengen nyakitin Nabi, orang pengen ngincar Nabi. Ditawan oleh Nabi Muhammad, dikasih makanan yang paling enak. Bahkan Nabi belum pernah makan makanan tersebut. Nabi cari makanan enak, Nabi suapin Tumama. Siang Nabi suapin lagi, malam Nabi suapin lagi dengan perangai yang indah, akhlak yang baik. Padahal ini orang musuh Nabi, padahal ini orang caci maki Nabi, padahal ini orang pengen bunuh Nabi Muhammad. Tapi Nabi nggak pernah marah, Nabi nggak menunjukkan kebenciannya. Nabi selalu suapkan bagaikan anak orang tua yang lagi nyuapin dia punya anak. Kasih sayang Nabi sekali dua hari. Nabi ajak Tumama, Nabi ajak Tumama ngajak apa Nabi?
Batu mama, dia masuk Islam dah. Nabi kata tuh mana kagak mau masuk Islam. Aneh kagak mau masuk Islam. Ya Muhammad, anak tawarin ente. Ini Nabi ditawarin batu mama. Ente mau berapa harta? Berapa yang ente minta? Uang berapa yang ente minta? Harta berapa yang ente minta? Istana apa yang ente minta? Anak bakal kasih. Yang penting ente lepasin aneh. Keluarkan anda dari tawanan. Nabi cuma senyum. Nabi cuma senyum. Terus berhari demi hari Nabi terus suap Sumamah, kasih makan tuh mama. Nah tuh mama ngelihat Nabi bersama sahabat, gimana perangainya Nabi di hadapan sahabat, gimana akhlak baik Nabi di hadapan sahabat. Itu mama ngelihat, menyaksikan. Tanpa disadari ibu udah berat hampir sebulan, diceritakan tuh mama ini dilepaskan oleh Nabi. Nabi tawarkan lagi tuh mama, ya tuh mama, ente masuk Islam kagak? Ya Muhammad, anak tawarin ente harta semau apapun ente minta, anak bakal kasih. Yang penting ente lepasin aneh dari tawanan ente. Nabi senyum. Nabi lepasin tuh mama tanpa dibayar uang sedikit pun. Nabi lepasin tuh mama. Dilepasin lagi Abu Bakar, sahabat yang lain ngambek. Ya Rasulullah, ini tuh mama kalau keluar bakal bunuh engkau lagi. Ini tuh mama kalau engkau lepaskan dia bakal nyakitin engkau. Ini tuh mama kalau engkau lepaskan bakal bisa mengincar engkau ya Muhammad. Ya apa kata Nabi. Biarkan dia benci terhadap anak, biarkan dia ingin bunuh anak. Yang penting tuh mama ini udah sebulan ngikutin kita, udah sebulan kita tawan. Dia punya istri, dia punya anak. Mungkin anaknya kangen dengan tuh mama, mungkin istrinya kangen dengan tuh mama. Lepas itu mama, mungkin dia pengen ketemu sama dia punya anak, mungkin dia pengen ketemu dia punya istri. Begitulah akhlak Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Padahal ini orang pengen bunuh Nabi, padahal ini orang pengen nyakitin Nabi, tapi Nabi masih memikirkan anak tuh mama. Nabi masih memikirkan istrinya tuh mama. Dilepaskan oleh Nabi Muhammad, dilepaskan oleh Rasulullah. Pulang tuh mama, dilepaskan tuh mama. Sahabat gak berani ngomong. Kalau Nabi udah suruh lepaskan, sahabat lepaskan tuh mama. Setelah tuh mama ini dilepaskan ibu-ibu, tuh mama dalam beberapa jarak jauh, berapa ratus meter, itu mama balik lagi nih. Ngapain balik lagi? Itu mama ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, demi Allah, baru beberapa jarak aku melepas dari mata dalam pandangan, maka rindu ini semakin dekat denganmu ya Muhammad. Aku tidak akan ingin jauh denganmu ya Muhammad. Saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam hatimu. Kenapa tuh mama bisa masuk Islam? Melihat perangai Nabi. Setiap hari tuh mama dikasih makan oleh Nabi Muhammad. Setiap hari yang memusuhi Nabi, yang menyakiti Nabi, yang bakal butuh, yang bakal membunuh Nabi Muhammad. Tuh mama gak pernah melihat sebagaimana kasih sayang orang tua. Gak seberapa dibandingkan kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada beliau. Maka tuh mama terharu melihat akhlak Nabi, melihat perangai Nabi, melihat kasih sayang Nabi. Sampai itu mama mengatakan, tidak ada satu makhluk, tidak ada satu orang pun yang aku cintai melainkan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Orang musuh, orang yang gak demen jadi demen sama Nabi, orang yang gak cinta jadi cinta sama Nabi, orang yang gak suka jadi demen sama Rasulullah. Kenapa? Perangai, akhlak, adab yang luar biasa pada diri Nabi Muhammad yang menjadikan saat ini, mohon maaf, kita belum pernah lihat Nabi, kita belum pernah menjumpai Nabi, tapi kita yang hadir di sini pasti mempunyai kerinduan dengan Nabi Muhammad. Begitu juga para sahabat, begitu juga para musuh-musuh Nabi yang gak demen sama Nabi. Mereka mempunyai kerinduan besar kepada Habibana Muhammad. Kenapa mereka mempunyai kerinduan? Karena melihat akhlak yang baik, perangai yang baik, tingkah laku yang bagus, ucapan yang indah dari diri Nabi Muhammad menjadi contoh buat mereka, menjadi teladan baik buat mereka. Makanya ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, gak ada yang paling baik melainkan kita ngikutin akhlaknya Nabi Muhammad. Gimana Nabi kepada orang tua, gimana Nabi kepada anak muda, gimana Nabi kepada anak kecil, gimana Nabi tidak pernah muka Nabi itu masa minum. Nabi gak pernah masa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita, Allah berikan kemuliaan buat kita. Mudah-mudahan keluar dari tempat ikutin perangai Nabi Muhammad, akhlak Rasulullah. Jangan pernah musuh sama orang-orang lain. Simpan hati kita, doain mereka orang agar mereka mendapatkan hidayah atau hidayah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berikan keberkahan istiqomah oleh Allah Taala, dari kemuliaan oleh Allah. Tidak ada kita keluar di tempat mendapatkan ampunan dari Allah Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar. Udah kedengaran ajan. Ya Allah berikan keberkahan buat ibu yang hadir, istiqomah di pengajian agar kita di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma mas'alana bil khair. Allahumma tawwir amarana fi ta'atillah wa hubbi wa nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tawafa'na wa anta rabbil alamin. Allahumma astajib du'ana wasbik mardana warham amwatana. Allahumma sallimna min fitnati hadzal zaman wa sallimna min fitnati dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa anta amana والفرع إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم يا إله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بالقبول.